Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana BEM UGM ya teman-teman membungkam gitu juru bicara kantor kepresidenan Dedek Prayudi perihal pemotongan anggaran efisiensi ya sehingga ada UKT yang naik gitu ya, di mana ini diprotes oleh mahasiswa dan di sini luar biasanya bagaimana BEM UGM ya bisa melihat kelemahan daripada argumentasi Dedek Prayudi yang terus secara berretorika membela gitu ya teman-teman apa ya efisiensi ya teman-teman dan kadang-kadang tidak konsisten antara apa yang terjadi di lapangan dan yang dia katakan sehingga bisa dilihat kelemahan argumentasinya oleh Ketua BEM UGM yang sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Terima kasih, Mbak. Setiap tahun kita bisa menyaksikan pejabat ke luar negeri untuk sebuah kunjungan. Kita juga bisa menyaksikan acara-acara seremonial yang terjadi hampir di setiap kantor-kantor baik di level nasional, provinsi, sampai ke daerah. Kita menyaksikan itu sebagai satu akrobat yang sangat banyak dan harus diefisiensikan. Efisiensi atas seluruh ketidakefisienan itu tidak sulit untuk kita menyepakatinya. 306 triliun anggaran yang coba untuk diefisiensikan adalah angka yang besar yang mestinya bisa kita arahkan kepada hal-hal yang menyentuh persoalan fundamental bangsa. Tapi pertanyaannya kemana target efisiensi ini akan diarahkan? Kita agaknya perlu sangat khawatir ketika 50% anggaran Dikti-Saintek yang ditujukan kepada PTN itu diefisiensikan. Dan dengan sangat percaya diri, Ibu Menteri mengatakan bahwa tidak boleh ada kenaikan UKT. Maka tidak boleh, saya kira tidak sepadan dengan data serta fakta bahwa upaya efisiensi sampai 50% itu telah dilangsungkan. Maka komitmen bangsa, komitmen negara kita yang bersumpah akan mencerdaskan kehidupan bangsa, kita pertanyakan. Benar. Ini ke arah mencerdaskan kehidupan bangsa. Baik, saya ke Mas Dede. Mas Dede, bisa dipastikan tidak bahwa UKT ini naik atau tidak imbas dari efisiensi anggaran? Ya, ada dua hal yang tidak boleh disentuh-sentuh ya, sesuai dengan spirit instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Yang pertama adalah belanja negara untuk pelayanan publik, yang kedua adalah belanja negara untuk kepegawaian. Jadi dapat kami pastikan apabila di dalam prosesnya ya, karena ini prosesnya itu kan kemudian berjalan di level kementerian ya. Apabila di dalam prosesnya ada ya yang dipotong lah, yang dihapus lah, itu berkaitan dengan pelayanan publik ya, misalnya seperti itu ya. Itu dapat kami pastikan bahwa ada misinterpretasi terkait dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tersebut. Jadi ya, kalaupun ada belanja barang dan jasa, kalaupun ada belanja modal yang dipotong, itu harus hati-hati sekali dilihatnya. Gini Mas Dede, kita tahu hati-hati, tapi kan mau tidak mau akan ada anggaran yang dipotong karena ini kan dipangkasnya cukup besar 50%. Begini Mbak, makanya tadi saya katakan yang dipotong itu harus yang tidak esensial, yang dipotong itu harus yang tidak berdampak ya, termasuk untuk kawan-kawan mahasiswa yang tidak berdampak ya. Lalu yang ketiga adalah anggaran yang rawan sekali untuk dibocorkan. Dari 13 item ya untuk kemudian kita efisiensikan. Nah, yang paling besar itu ada 4 kok, cuma 4 aja ya. ATK ya, itu anggarannya 40 triliun rupiah. Kita mau potong 50%, sekarang tuh orang udah pakai Zoom, nyatet itu udah nggak pakai bolpen dan buku dan lain-lain lagi. Sekarang tuh udah pakai laptop segala macam. Lalu juga perjalanan dinas, anggarannya 44 triliun. 44 triliun ini setengah dari APBD Jakarta kurang lebih ya. Nggak ada yang lain-lain lah, seperti misalnya seremoni dan lain-lain. Inilah yang dimaksudkan oleh Presiden supaya anggarannya untuk dipotong. Tapi begini, ini kan masih berproses. Kemudian kami melihat bahwa Ibu Menkeu sudah menegaskan ya.
mendapatkan apa yang menjadi spirit di Inpres nomor 1 tahun 2025 ini. Dan di dalam prosesnya itu ada satu tahapan baru, bukan satu tahapan baru, satu tahapan yang namanya rekonstruksi. Rekonstruksi ini artinya konstruksi ulang. Jadi Presiden dalam hal ini bersama Mas Tio dan kawan-kawan mahasiswa tidak menginginkan dikurangi KIP kuliah, ditambahkan UKT, ya, lalu pembebanan biaya lain-lainnya diakibatkan adanya efisiensi. Itu adalah sesuatu yang kami anggap ya dari pihak kementerian ketika menyusun dan lain-lain itu terjadi misinterpretasi, Tapi kami berterima kasih karena dinamika ini dilakukan secara terbuka, apalagi nanti akan dibahas di DPR ya. Ini masukan dari kawan-kawan luar biasa banyak dan kami pasti perhatikan. Kesusahan kawan-kawan mahasiswa, kami bukan hanya melihat dan mendengar, tapi kami ikut merasakan. Demikian, Mbak Cynthia. Misinterpretasi, itu kata kunci yang tadi Mas Dedek sampaikan. Ternyata tidak hanya terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, tapi juga antara orang-orang yang ada di dalam pemerintahan itu. Kita menyaksikan itu sendiri, betapa antar kementerian ini ternyata tidak punya konsistensi di dalam pernyataan-pernyataan publiknya. Dan ini saya kira adalah masalah komunikasi publik pemerintah kita harus kita pertanyakan. Dengan kondisi seperti ini, ada kekhawatiran tidak dari mahasiswa? Entar berjalannya akan seperti apa? Ya, malu ya, Dedek Prayudi. Tadi sangat tajam bagaimana dikatakan oleh Ketua BEM UGM, kalau memang dituduh misinterpretasi antara rakyat dan pemerintah perihal efisiensi ini, ya ternyata itu bukan terjadi hanya antara pemerintah dan rakyat, lebih parahnya antar pemerintah sendiri misinterpretasi. Ternyata yang dipotong anggaran ATK lah, kenapa ternyata malah berdampak pada kehidupan orang banyak gitu ya, seperti UKT ya, uang kuliah, bantuan pendidikan. Nah, berarti sebelum menuduh misinterpretasi antara pemerintah dan rakyat, ternyata sesama mereka pun misinterpretasi ya teman-teman. Jadi tajam sekali analisa dari Ketua BEM UGM ya, luar biasa. Kita lanjut. Kita akan selalu berbasis pada fakta bahwa efisiensi di dalam dunia pendidikan itu akan dilakukan, dana bantuan lembaga di dalam PTN itu akan dilakukan. Itu adalah fakta bahwa secara keuangan artinya PTN-PTN akan berkurang. Nah, kurangnya anggaran ini, kalau kita mau agak kritis, sebenarnya sebelum ada pengurangan ini sudah kurang dan sekarang dikurangi lagi. Dan ini adalah pertanyaan besar kita. Loh, kita kalau pengen jujur, kita ingin supaya orang yang berkuliah itu bisa gratis. Nah, ini sudah tidak gratis, diberi wacana akan dinaikkan, dan ini seperti hantu yang menggentayangi mahasiswa Indonesia di lebih 3.000 perguruan tingginya. Luar biasa. Sebenarnya instruksinya sudah jelas kok di Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 bahwa yang dikurangi itu adalah komponen-komponen yang tidak esensial, komponen yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat, juga komponen-komponen yang rawan untuk diselewengkan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, termasuk dalam hal ini adalah UKT ya, karena ini berkaitan dengan partisipasi mahasiswa di kampus-kampus. Ini seharusnya bukan menjadi komponen yang tidak dianggap esensial. Ini seharusnya bukan menjadi komponen yang tidak dianggap tak berdampak, juga tidak dianggap sebagai komponen yang rawan penyelewengan gitu. Jadi tapi ini kan prosesnya belum selesai. Artinya ada proses rekonstruksi ya, lalu juga nanti uang yang berhasil kita efisiensikan sebesar 306 triliun ini nanti akan dibahas bersama DPR lagi, bersama Pak Lalu Hadrian lagi nanti ya, terkait dengan pendidikan. Jadi mau dibahas lalu kita refocusing, ini fokusnya mau dibawa mau kemana. Jadi anggaran-anggaran yang harusnya yang harusnya ada tuh tadinya tuh ya, itu kalau kita ibaratkan di tubuh kita ini sebagai lemak-lemak yang tidak diperlukan tubuh. Nah, inilah yang kita kikis ya sebagai efisiensi, lalu kita taruh ya sebagai berwujud otot-otot supaya kita lebih sehat. Itu ada arah kemana? Karena tentu efisiensi ini harus berpijak pada hal-hal yang sifatnya esensial dan harus konsisten sejak awal sampai akhir. Kita lihat saja sejak awal konsistensi itu kan tidak ada. Misalnya dengan kegemukan kabinetnya, dengan terakhir ini penambahan staf sus baru yang tentu akan menambah anggaran. Nah, ini sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya kira tidak perlu dijawab, karena pada faktanya itu secara jelas-jelas bisa dilihat oleh mata dan data bahwa itu menambah anggaran. Maka efisiensi ini ternyata hanya berkutat pada hal-hal yang
sekiranya tidak ada hubungannya dengan faktor-faktor politik. Ternyata di faktor-faktor politik efisiensi itu juga tidak dilakukan. Baik. Ada penambahan staf sus itu dia mengatakan tidak perlu dijawab. Ya mungkin ingin mengatakan jawablah dengan tindakan, bukan dengan ya sekedar teori gitu ya teman-teman. Buktikanlah dengan tindakan. Karena apa? Ada penambahan staf sus yang jelas-jelas itu menambah anggaran gitu ya. Sementara untuk hal lain dipotong. Jadi di sini ilustrasi dari Dede Prayudi sangat lemah ya teman-teman, karena kita lihat lapangannya, faktanya bagaimana. Tentu ada niatan baik di sana seperti ATK, perjalanan dinas yang mungkin dirasa buang-buang duit gitu. Jadi tetapi implementasinya kalau menurut Seno Bagaskoro ya itu yang harus dikritik. Semua program dan niatan dari negara ini nggak ada satupun yang jahat, tetapi selalu terjadi kesalahan ya atau hal yang perlu dikritik itu di ranah atau sepanjang implementasinya. Jadi itu saya pikir diskusi yang sangat menarik. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.